Termasuk mungkin Ibu tahu juga tentang beberapa legenda yang ada di Gunung Kidul, baik mitos ataupun apapun. Yang akhirnya sosok perempuan hanya menjadi objek sensualitas dan seksualitas. Yuk, di pojok. Ya, halo teman-teman. Masih dalam edisi spesial 190 tahun Kabupaten Gunung Kidul. Di tempat yang spesial, dengan orang yang spesial. Ibu Endah Subekti Kuntariningsih. Terima kasih Ibu, sudah berkenan meluangkan waktu untuk kami. Sehat Ibu? Alhamdulillah Mas Joko, saya merasa tersanjung bisa mengobati rasa kangen saya kepada Mas Joko. Semoga Mas Joko juga diberkahi kesehatan. Amin. Kekuatan. Amin. Terima kasih sekali. Di sela-sela kesibukan Ibu yang luar biasa menyambut ulang tahun Gunung Kidul dan juga harus melayani masyarakat, Ibu masih berkenan memberi kesempatan kami untuk sekedar ngobrol-ngobrol tentang Gunung Kidul, Ibu. Ibu, sebelum kami bertanya lebih tajam lagi, ini para bahaya ini kalau sama Ibu Endah ini kalau tidak hati-hati kepleset, selesai. Sayanya yang selesai atau acara ini yang selesai. Tetap di pojok ini kita akan bersama dengan Ibu Endah Subekti Kuntariningsih. Ibu, ceritakan sih Ibu masa kecil Ibu sampai sekarang. Oke. Masa kecil saya, yang jelas saya sebagai seorang anak nomor 7 dari 8 bersaudara. Dari 8 bersaudara. Dan seperti anak-anak yang lain, masa kecil kita juga kita isi dengan masa kecil di pedesaan. Bahwa kalau di musim di musim jeruk gulung itu kita juga diajari oleh orang tua untuk bermain mobil-mobilan dengan jeruk yang dipotong-potong. Ibu juga bermain seperti itu? Iya. Kemudian kita kalau puasa, kita membuat long dari bambu, sehingga pagi kita setelah sholat subuh di masjid, kemudian kita menggunakan minyak tanah itu, diuntel-untel pakai kain, kemudian kita sulut pakai senter, kemudian berbunyi sebelar. Di situ saya bermimpi seolah-olah saya berada di Timur Tengah itu. Masa kecil itu di mana sih? Saya masa kecil di perbatasan Iromoko, Kapanewon, Ponjong Palembang. Jarak dari perbatasan itu kami tidak ada 500 meter. Itu tempat tinggal kita. Tepatnya di Dusun Kubluk, desanya Kenteng, Kapanewonnya Ponjong. Oke. Sekolahnya dulu? Sekolah saya SD saya berjalan kaki tanpa pakai sepatu. Tanpa pakai sepatu. Dan kalau pagi harus membawa gembor untuk tempat minum guru-guru kita. Karena di kami tempat minum untuk guru. Jadi kami membawa gembor isinya air putih, kemudian diberikan kepada guru yang tinggal dari luar daerah, tinggal di sebuah rumah, kita isi gentongnya. Oke. Kemudian sisanya kita bawa ke sekolah, sisa itu maksudnya dari teman yang lain untuk direbus dibuat minum para guru. Dan sekarang guru-gurunya masih hidup, bisa ditanya apakah betul waktu itu di Romoko itu di perbatasan Romoko ini. Di Kenteng. Di Kenteng. SD Kenteng. Betul. Dan itu pun air kita dapat dari luweng jomblang yang didapat dari ayah-ayah kita pakai belek pikulan yang kalau sore dia ngambil ke luweng kemudian disisakan satu gembor. Kok gunung gitu banget sih tuh? Oh bang, kita memang 100% gunung gitu. SMP juga masih melakukan? SMP kami jalan kaki. Di mana dulu? 6 kilo. 6 kilo? Di SMP. Nama kelurahannya di Beduyu. SMP-nya? SMP 2 Ponjong. SMP 2 Ponjong. Oke. Saya jalani bersama teman-teman yang lain. Kami jalan kaki sejaraknya 6 kilo itu bebek. Sekali jalan 3 kilo. Dan tidak ada aspal. Dan kalau kami... Tahun berapa sih itu? Tahun 91-an ya? 90. Saya lulus SMA 94. Berarti saya SMP tahun 80-an. Oke. SMP 90-an. SMA di mana? Saya SMA di Karangmojo. SMA Karangmojo. SMA Negeri Karangmojo. Semea Muhammadiyah Karangmojo. Semea Muhammadiyah Karangmojo. Muhammadiyah. Saya kalau hari Jumat lainnya itu sekolah saya libur, tetapi hari Minggu lainnya libur saya sekolah. Ini udah nyeleneh dulu dari SMA. SMA. Dan kami jalan kaki.
Dari rumah sampai kecamatan Ponjong 7 kilo, baru kami naik angkutan, pulangnya kami jalan kaki lagi. Jadi lainnya sudah makan, sudah apa, bagi teman-teman yang sekolahnya dekat, kami masih jalan kaki. Pulang sampai rumah jam 5. Selama 3 tahun. Terus kuliah? Yang luar biasa. Terus kuliah atau? Saya kuliah di STI YKPN. Oke. Ekonomi. Kok ngambilnya ekonomi? Kok ngambilnya ekonomi dulu? Bukan. Ya, karena kami berpikir dengan masyarakat kita yang dulu ya, dalam tanda petik ini masih sangat tergantung dengan pertanian, tetapi pertanian tidak bisa kita harapkan dari curah hujan yang bisa diharapkan. Maka dengan sekolah di ekonomi kami berpikir bisa meningkatkan melalui perekonomian ya. Membangun perekonomian kesejahteraan. Itu cita-cita. Cita-cita masa remaja yang kita sedang buta tentang itu. Menarik. Kita tersesat, tiba-tiba kita tertarik dengan politik. Nah, ini Bu. Politik ini karena dengan Bu Enda ini tidak mungkin tidak bicara dengan tidak mungkin tidak bicara politik. Tapi saya nggak mau dalam. Ya. Ceritakan saja sampai Ibu benar-benar terjun dan dari awal sampai sekarang di dunia politik ini. Ya, saya merantau ke Jogja sejak lulus SMA tahun 90. Merantau ke Jogja, oke? Di situ sebenarnya saya diminta oleh ayah saya untuk kuliah di ISI. Tetapi karena saya merasa dari SD, sebelum SD Sebentar, saya ISI Jogja. Orang tua Ibu apa sih? Iya, bapak ibu saya. Enggak, maksud saya gini, sepertinya di tahun-tahun itu sebagian besar orang tua itu justru buat apa sih seniman? Ya. Tetapi kenapa orang tua malah untuk keisi? Iya. Jadi ayah ibu saya ini selain pelaku seni budaya, beliau berharap bahwa anak-anaknya ini menjadi penerus untuk nguri-uri kabudayaan. Terbukti apa? Kami semua sebelum sekolah SD, kami ini sudah diundangkan guru untuk privat menari, yang itu akhirnya satu kampung ikut pelatihan. Sebenarnya itu hanya untuk privat saja. Sebelum SD saya sudah diajari menari kelinci, kuda-kuda, yapong, kemudian satria dan sebagainya. Gurunya adalah Pak Slamet, beliau adalah guru dalang atau sanggar pedalangan di Wilayah. Sekarang masih suka. Itu guru tari saya sebelum saya SD. Terus karena saya merasa dari sejak SD saya udah diajari menari, sampai SMP, sampai SMA, bahkan di tempat orang menikah saya ditanggap nari, waktu itu diberi upah entah 5 sampai 1.000 sampai 5.000, waktu itu belum ada 10.000. Itu bagi kita nilainya sangat besar. Dan itu membuat orang gembira karena waktu itu menari sesuatu yang masih sangat langka. Dan orang tidak bisa semua melakukannya, apalagi kita diberi pakaian yang gembebiar, kemudian dibedakin kelihatan cantik. Itu zaman dulu melihat orang nari itu mereka kelihatan sangat senang. Dari keluarga pecinta kebudayaan, tradisi, memilih jalur ekonomi, lalu ke politik. Ya, ini ruwet kalau kita. Kenapa Ibu terus terjun ke politik dari cita-cita ingin membangun ekonomi? Pergaulan. Ceritakan dulu. Lingkungan. Setelah saya lulus SMA 94, saya pergi ke Jogja, saya bekerja, yang kebetulan tempat kerja saya ini adalah simpatisan salah satu partai politik. Yang di halaman rumahnya itu digunakan kongko-kongko pojok rumah itu untuk berbicara tentang politik. Ulangi lagi Bu, di pojok. Di pojok rumah. Terima kasih. Di pojok rumah. Ya. Itu untuk kongko-kongko, dan disitulah ternyata di tahun ini melahirkan dari sebuah pojok rumah yang kecil, di tahun ini melahirkan seorang. Saya pertegas dulu ya Bu. Di pojok rumah Peter Pan. Melahirkan seorang ketua DPRD DIY dan ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Siapa? Ketua DPRD Gunung Kidul saya sendiri, ketua DPRD DIY Pak Mulia. Itu diawali dari kongko-kongko di pojok kantor saya di Peter Pan. Nah, disitulah karena setiap hari kami mendengar tentang politik, tentang posko gotong royong, tentang Bung Karno, tentang nasionalisme, saya menjadi tertarik. Disitulah awal mula saya belajar politik, tidak di panggung politik, tetapi dari ngobrol di pojok kantor.
Di pojok kantor. Yang beliau adalah saat itu sebagai ketua partai di tingkat Kota Madia atau ketua partai di tingkat kabupaten. Kalau menurut pengamatan Ibu, banyak nggak sih wanita kayak Ibu ini di Gunung Kidul? Kalau sebagai ketua partai, Bukan di ketua partainya sih, mungkin ya, lebih kepada kepedulian, terus terjun memilih jalur, ada jalur politik atau jalur yang lain. Oke. Di Gunung Kidul sudah ada, tetapi kalau diperbandingkan dengan jumlah penduduk belum banyak. Oke. Soalannya ada beberapa hal. Yang pertama, kenapa perempuan ini belum tertarik atau berminat untuk masuk di dunia politik yang berimbas kepada kekuasaan dan jabatan? Yang pertama karena political will yang rendah. Jadi keinginan berpolitik yang masih. Kenapa mereka punya keinginan politik yang rendah? Karena sebagai perempuan dengan adat ketimuran, mereka tidak punya rasa percaya diri untuk bisa bersaing dengan laki-laki. Dalam dunia politik. Karena laki-laki itu di mata seorang perempuan juga masih sosok yang diperhitungkan. Bagaimana mungkin ya saya bisa menyaingi laki-laki yang derap langkahnya lebih cepat, yang keberaniannya lebih cepat, powernya, fisiknya lebih kuat. Ini kadang masih menjadi fobia kita bagi kaum perempuan. Yang ketiga, masih adanya peran ganda seorang perempuan. Sekarang kita jujur saja. Ini mohon maaf. Bahwa seorang pendidik bersuamikan laki-laki pendidik, di saat pulang ke rumah, ini sudah terhakimi bahwa perempuan itu pulang ya harus masih nyuci, masih masak, masih mandiin anaknya, padahal profesinya sama dengan suaminya. Sehingga ada beban ganda seorang perempuan ini yang membuat perempuan ini merasa bebannya lebih berat dibanding laki-laki. Ini analisa saya setelah menjadi ketua partai yang sering melakukan rekrutmen kepada perempuan-perempuan untuk mengajak berpolitik. Ternyata problemnya ada di situ. Kemudian juga mereka tidak punya keberanian untuk mengambil keputusan politik. Bahwa mereka ada sebuah keraguan yang ini harus dibangun spiritnya oleh orang yang dianggap sebagai hero bagi dia, bahwa kita ini mengemukakan pendapat. Berpendapat itu sudah tidak ada halang rintang lagi karena ini di era demokrasi, kebebasan berbicara. Tetapi dalam konteks harus taat azas. Tidak boleh kita berbicara seenaknya, agitasi, provokasi, propaganda. Tidak boleh kita menulis, mengirimkan berita tanpa disaring dulu langsung disaring dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita berikan pemahaman kepada perempuan-perempuan. Selama ini apakah ada misalnya sebuah acara atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang juga sebenarnya ikut membangkitkan mental-mental yang seperti Bu Indah miliki tadi? Ada banyak. Jadi misalnya konteksnya adalah kita yang mengadakan masyarakat atau kita. Itu misalnya Sabtu besok di kantor DPRD misalnya. Di luar yang sering kita lakukan pendidikan politik perempuan namanya. Pendidikan politik perempuan itu dalam 18 kapan hewan itu kita sering melakukan, baik itu dilakukan inisiatif oleh sebuah partai politik atau di backup oleh, kalau dulu namanya Dinas Perempuan, sekarang DP3 AKBP. Di dalamnya adalah ada kegiatan yang namanya pendidikan politik perempuan. Apa yang harus dilakukan oleh perempuan saat ini menurut Ibu terkait dengan banyak hal itu tadi? Perempuan-perempuan yang akan kita seharusnya mikirnya bagaimana tuh gitu? Iya, jadi yang harus dilakukan perempuan-perempuan saat ini bahwa mau itu menjadi presiden, mau menjadi gubernur, mau menjadi bupati, mau menjadi apapun, bahkan sejak belum adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesungguhnya di zaman Majapahit, Ratu Tribhuwana Tunggadewi, seorang perempuan ratu perempuan itu sudah berpolitik. Beliau memimpin sebuah kerajaan yang besar yang mempersatukan Nusantara. Bahkan di suatu ketika Patih Gajah Mada ini akan memimpin perang tetapi rebutan dengan orang lain, Tribhuwana Tunggadewi mengambil keputusan politik, dia sebagai ratu memimpin peperangan. Dan menurut cerita, dia juga tidak meninggalkan sebagai seorang ibu ya? Dia tidak merupakan. Di sebuah podcast saya, sebenarnya podcastnya agak nakal, tetapi
sang host itu dengan jantannya, karena dia laki-laki, dengan jantannya mengakui memang sebenarnya lelaki itu makhluk yang lemah. Dan saya pun sebenarnya menganggap demikian. Mohon maaf. Bukankah kemudian kita juga harus ya katakanlah bersinergi, artinya apa yang kemudian yang harus dilakukan oleh atau menyikapi apa yang harus kita lakukan untuk menyupport para perempuan ini? Kita bangun keberanian dan keyakinan bahwa RA Kartini di zaman kolonialisme sebelum adanya NKRI ini sudah membuktikan diri sebagai pejuang perempuan yang memperjuangkan perempuan-perempuan di Nusantara ini untuk disetarakan minimal di bidang pendidikan saat itu. Kemudian dengan di bidang pendidikan disamakan dengan laki-laki, akhirnya disetarakanlah di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budayanya. Dan RA Kartini berhasil dalam perjuangannya. Tetapi ada presiden perempuan Ibu Megawati, ada ketua DPR RI perempuan Ibu Puan, ada gubernur perempuan Ibu Khofifah, ada bupati perempuan Ibu Batinga, ada ketua DPRD perempuan Mbak Endah, dan kepala-kepala dinas perempuan. Mestinya ini menjadi inspirasi yang kuat untuk meningkatkan keterlibatan perempuan, ya Bu? Inspirasi yang kuat terhadap keterlibatan perempuan dan membangun spirit perempuan bahwa perempuan dan laki-laki itu memang dalam kedudukannya itu memang setara. Yang membedakan hanya alat kelaminnya. Ini dalam seminar disampaikan. Tetapi rambutnya, akal pikiran tanpa melupakan kewajibannya sebagai seorang ibu dan istri. Nah, ini saya sepakat. Keren sekali. Tetapi bahwa perempuan lebih kuat dibanding laki-laki, saya sebagai pemimpin perempuan harus mengiyakan itu. Karena laki-laki yang pulang dari kerja diminta untuk membantu nyuci piring, diminta untuk ngurus anak. Nanti juga sebenarnya banyak jawaban. Ya. Tapi Bu, sejarah Gunung Kidul, sejarah Gunung Kidul saya sedikit sekali membaca keterlibatan perempuan dalam rentetan panjang sejarah Gunung Kidul. Ada beberapa legenda seperti Roro Sudarmi, terus mungkin makhluk yang legenda ya, artinya ini sebuah mitos. Gadung Mladi itu juga sosok perempuan. Lalu yang di Puspawilogo itu intinya yang saya pahami, termasuk mungkin Ibu tahu juga tentang beberapa legenda yang ada di Gunung Kidul, baik mitos ataupun apapun. Yang akhirnya sosok perempuan hanya menjadi objek sensualitas dan seksualitas seperti pada legenda. Oke, kemarin saya mendapatkan informasi dari Pak CB bahwa rentetan cerita tentang Puspawilogo adalah sebuah cerita rakyat. Tapi di sana menghadirkan seorang perempuan yang akhirnya hanya menjadi perebutan dalam konteks ini. Dan ini menjadi sebuah perhatian juga buat beberapa orang yang peduli. Kok ini di sejarah Gunung Kidul sendiri perempuan hanya dijadikan satu objek penunggu. Dan keterlibatan babat alasnya juga kalau di ini kan minim sekali. Itu kalau menurut Ibu apa yang terjadi dan bagaimana kita menyikapi hal ini sementara wanita modern sudah semakin seru untuk menyerukan anti perbedaan gender yang seperti ya, jadi justru saya malah berpikirnya berbeda bahwa persepsi yang terbangun dan dari sejarah yang kami dapat bahwa Gunung Kidul ini peradabannya sangat besar. Itu yang pertama. Ya, kedua, setuju. Bahwa babat Gunung Kidul, babat Asnongkodayang, babat Giring, babat yang lainnya, babat Landiran dan sebagainya menceritakan bahwa Gunung Kidul itu adalah dulu kalau di zaman sekarang adalah sebuah universitas. Universitas yang di dalamnya untuk menggembleng para calon-calon raja, para calon-calon raja dalam sebuah kerajaan. Dan kenapa perempuan itu penyebutannya bukan wanita, jadi perempuan. Itu adalah orang yang hebat, empu. Jadi wanita menarik. Itu artinya dalam bahasa Sanskerta adalah pelacur. Maka kalau perempuan itu berasal dari kata empu. Jadi empu itu dari perempuan. Dulu ini yang berbicara adalah ahli filolognya Gajah Mada yang dimiliki, dan saya berguru kepada beliau. Kami bertanya,
kehebatan perempuan Gunung Kidul itu apa di dalam sejarah. Ternyata dulu perempuan-perempuan Gunung Kidul adalah orang-orang yang hebat, seorang cendekiawan yang luar biasa, yang di zaman peradabannya sebelum ada sebuah kerajaan ini digunakan untuk menggembleng. Wow. Untuk menggembleng. Dan kemudian mereka setelah digembleng, kemudian mereka turun ke wilayah yang. Apakah itu kemudian sebenarnya menjadi sebuah wangsit atau nilai ketika ada sebuah sejarah yang mengatakan bahwa kalau ingin melahirkan raja-raja tanah Jawa ya di Gunung Kidul. Kalau misalnya nanti setelah dibedah masih saja ditemukan bahwa peran perempuan dalam cerita itu minim, apa yang kemudian harus kita lakukan bersama?